Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Wayan Julanta. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat suatu formulir pemesanan. Pertama, di sana ada style, di mana style digunakan untuk mengatur tampilan yang akan dihasilkan. Di dalam style kali ini ada 10 macam elemen. Yang pertama, di sini ada P, yang dimana digunakan untuk mengatur setiap kode yang kita masukkan. Ada kelas P. Dalam P ada display flex, yang dimana digunakan untuk mengatur tampilan secara horizontal. Lalu di sini ada justice content center dan item center, yang dimana digunakan untuk mengatur item agar berada di tengah. Lalu di sini ada H1, yang dimana digunakan untuk mengatur setiap elemen yang memiliki H1. Dalam satu ada text align center, yang dimana digunakan untuk mengatur kalimatnya agar berada di tengah. Lalu ada color 000, yang dimana digunakan untuk mengatur warna dari A1. Lalu di sana menu kategori, yang dimana digunakan untuk mengatur sesuatu yang masuk ke dalam kelas menu kategori. Di dalam menu kategori ada margin bottom 20 pixel, ya dimana digunakan untuk mengatur jarak sebesar 20 pixel. Lalu ada M, yang dimana digunakan setiap kita memasukkan kode kelas M akan menghasilkan di bagian M ini. Yang pertama ada border bottom 2 pixel solid, yang dimana digunakan untuk mengatur ukuran dari bordernya. Lalu ada di sini padding bottom, yang dimana digunakan untuk mengatur jarak dari jaraknya. Lalu di sini ada color, yang dimana digunakan untuk mengatur warna dari M. Lalu di sini ada menu kategori H2, yang dimana digunakan untuk mengatur setiap elemen H2 yang berada dalam menu kategori. Dalam menu kategori H2 ada border bottom 2 pixel solid, yang dimana digunakan untuk mengatur ukuran dari border. Lalu ada padding bottom, yang dimana digunakan untuk mengatur jaraknya. Lalu ada color, yang dimana digunakan untuk mengatur warna dari border yang akan ditampilkan. Lalu ada menu item, yang dimana digunakan untuk mengatur setiap kali kita masukkan kode kelas menu item. Di dalam menu item ada display flex, yang dimana digunakan untuk mengatur agar kalimat tersusun secara horizontal. Lalu ada align item center, yang dimana digunakan untuk mengatur item agar berada di tengah. Lalu ada margin dan padding, yang dimana digunakan untuk mengatur jaraknya. Lalu ada border bottom, yang dimana digunakan untuk mengatur ukuran dari border dan warna dari border. Lalu ada menu item image, yang dimana digunakan untuk mengatur image yang berada di menu item. Dalam menu item image ada width, yang dimana digunakan untuk mengatur ukuran dari image atau gambar yang akan dihasilkan. Lalu ada border radius dan margin right, yang dimana digunakan untuk mengatur jarak dari gambar yang akan dihasilkan. Lalu ada menu item H3, yang mana digunakan untuk mengatur setiap elemen H3 yang berada di menu item. Di dalamnya ada margin, yang dimana digunakan untuk mengatur jarak dari H3. Lalu ada color, yang dimana digunakan untuk mengatur warnanya. Lalu ada menu item P, yang dimana digunakan untuk mengatur kalimat yang berada di elemen P yang berada dalam menu item. Dalam menu item P ada margin, yang dimana digunakan untuk mengatur jarak dari elemen P di menu item. Lalu ada color, yang dimana digunakan untuk mengatur warna dari P di menu item.
Lalu ada pass yang dimana digunakan untuk mengatur setiap kali kita masukkan kode class pass. Di dalam pass ada color yang dimana digunakan untuk mengatur warnanya. Lalu ada font white bold agar kalimatnya menjadi tebal. Lalu di sini ada satu yang dimana digunakan untuk judul yang akan kita gunakan. Contohnya seperti ini hasilnya. Lalu di sini ada div class P yang dimana untuk memanggil perintah dari P yang di atas. Lalu di sini ada image source yang dimana digunakan untuk menampilkan gambar yang berada di dalam link ini. Lalu ada style yang dimana digunakan untuk mengatur ukuran dari gambar yang akan ditampilkan. Contoh seperti ini. Lalu ada div. Lalu sini ada P yang dimana digunakan untuk mengisi informasi dari toko kita. Lalu sini ada P yang dimana digunakan untuk mengisi informasi dari toko kita, dan di dalamnya ada href yang dimana digunakan untuk menuju link yang berada dalam bagian ini. Lalu sini ada P yang dimana digunakan untuk mendeskripsikan dari toko kita. Lalu di sini ada div class M yang dimana digunakan untuk memanggil kode M yang di atas. Lalu di sini ada P yang dimana digunakan untuk memberikan informasi kepada customer. Lalu di sini ada href yang dimana digunakan untuk membuat customer ketika mengeklik link di bagian ini agar terkirim ke link yang akan kita mau. Lalu di sana div yang dimana digunakan untuk mengelompokkan suatu elemen. Lalu ada H1 yang dimana digunakan untuk judul dari menu kita di bagian ini. Lalu di sini di kelas menu kategori yang dimana digunakan untuk memanggil kode menu kategori yang berada di atas dan untuk mengelompokkan elemen yang ada di bawah. Lalu di sini H2 untuk daftar makanan di bagian ini. Lalu di sini ada div kelas menu item yang dimana digunakan untuk memanggil kode menu item yang berada di atas. Lalu di sini ada image source yang dimana digunakan untuk menampilkan gambar dari makanan kita seperti ini contohnya. Lalu di sini H3 yang dimana digunakan untuk menuliskan nama dari makanan kita di bagian ini. Lalu di sini P class price yang dimana digunakan untuk memanggil kode price yang berada di atas dan digunakan untuk menulis harga dari makanan kita di bagian ini. Lalu di sini ada P yang dimana digunakan untuk mendeskripsikan dari makanan kita, contohnya di bagian ini. Lalu di sini ada table style yang dimana digunakan untuk memberikan border di dalam tampilan kita. Seperti ini contohnya. Lalu di sini ada TD form action submit yang dimana digunakan untuk memberikan aksi submit di dalam kode kita. Lalu di sini ada label yang dimana digunakan untuk memberikan nama dari submitan kita nanti. Lalu di sini ada input text yang dimana digunakan untuk memberikan tempat untuk masukkan nama yang berupa teks di bagian ini.
Seperti ini contohnya. Langsung jadi kalimat. Harusnya ada label nomor HP yang dimana digunakan untuk memberikan penjelasan nomor telepon di bagian ini. Lalu di sini input number yang dimana digunakan agar ketika kita masukkan bagian ini langsung memakai angka. Lalu di bagian ini label for alamat yang dimana digunakan untuk memberikan nama alamat di bagian ini. Lalu ada label jumlah pesanan yang dimana digunakan untuk memberikan nama dari pesanan kita di bagian ini. Lalu di bagian input type number yang dimana digunakan untuk memasukkan angka, langsung memasukkan angka di bagian ini. Lalu value 0 ini akan membuat sebelum dimasukkan angka bakal langsung jadi 0, seperti ini contohnya. Lalu di bagian luarnya, di bagian dialog smoke brief ini akan dituliskan di bagian samping dari kotak itu, di bagian ini contohnya. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan.